Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Ayumi. Pada video ini, saya akan membuat simulasi jaringan menggunakan aplikasi Omnet++ dengan topologi tree sesuai materi yang telah dipelajari pada perkuliahan sebelumnya. Nah, saya akan menjelaskan proses pembuatan proyek, pembuatan setiap file, penulisan kode program, hingga menjalankan simulasi. Baik, langkah pertama yaitu kita akan membuka aplikasi Omnet++. Nah, pada video ini saya kan sudah membuka aplikasi, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, tahap kedua, di sini kita akan membuat project baru yang namanya tree simulation. Nah, kita akan membuat projectnya new new kemudian Omnet+ project. Di sini nama projectnya kita akan menamakan tree simulation. Kemudian kita akan mengklik finish, next. Di sini kita memilih empty project. Kenapa empty project? Karena saya akan membuat seluruh file dan kode programnya itu dari awal. Kemudian kita akan mengklik finish. Nah, di sini akan ada tampilan seperti ini. Ini adalah folder yang tadi sebelumnya saya buat. Di sini itu masih tidak ada ya. Jadi di sini kita akan membuat 4 file dalam tree simulation ini. Nah, baik, file yang pertama itu kita akan membuat simple nodenya dulu. Jadi membuat simple nodenya itu kita akan mengklik kanan, kemudian new, kemudian di sini ada network description file. Kita pilih need and id. Nah, di sini file name-nya itu kita ubah menjadi simple node. Kemudian kita akan mengklik next. Sini klik need file with one item, karena saya akan membuat satu modul pada file ini. Kemudian kita klik next. Nah, di sini kita pilih simple modulnya, karena modul ini akan digunakan sebagai dasar setiap node pada topologi tree. Selanjutnya kita akan mengklik finish. Nah, ini maka akan menampilkan pada tampilan seperti ini. Ini tidak apa-apa, dibiarkan saja. Kemudian next kita akan membuat file simple network and id-nya. Seperti biasa, kita klik kanan, kemudian kita klik new, kemudian need file. Sama. Kemudian di sini cuman filenya itu kita ubah menjadi simple network and id-nya need. Nah, di sini kita next, sama juga need file with one item, next. Kemudian di sini tetap network, karena file ini digunakan untuk membangun topologi jaringannya. Jadi kita klik network. Di sini kita tidak ubah namanya, karena ini adalah file yang akan dijalankan pada simulasi. Nah, kita akan klik finish. Nah, akan tampil juga seperti ini, karena ini adalah default bawaan dari sini. Selanjutnya kita akan klik kanan lagi untuk buat simple node CC-nya. Nah, di sini ada new, kemudian kita klik search file, other, search file, salah ya.
search file, kita klik search filenya, next, kemudian kita taruh simple node cc. Nah, file ini berisi logika atau perilaku dari setiap node pada simulasi. Nah, kita akan klik finish. Nah, maka muncul seperti ini. Selanjutnya, terakhir kita akan membuat file omnet pp titik ini. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa di sini termination, kemudian new, kemudian instalasi file omnet pp-nya. Sini cara membuat pp-nya yaitu klik new, kemudian installation file ini, kemudian kita klik next, empty net file, kemudian next, udah finish. Nah, di sini kita akan mengisi ini kan sudah general. Kita klik simple network-nya, kemudian simulation time-nya itu ambil di 10 detik, bisa juga di 20 detik. Nah, selesai. Ini adalah cara dalam pembuatan filenya. Selanjutnya kita akan membuat isi kode program dari ketiga file tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan file simplenode.net-nya. Nah, file ini kan digunakan untuk mendefinisikan struktur dasar dari setiap node yang akan digunakan pada simulasi. Nah, modul ini
nantinya akan digunakan sebagai base station, sync node, dan juga sensor nodenya. Nah, yang paling pertama kita ketik adalah simple nodenya dulu. Kalian bisa lihat baris ini menunjukkan bahwa modul yang dibuat merupakan simple modul, yaitu modul dasar pada Omnet yang memiliki perilaku atau logika program. Selanjutnya kita klik Gets ini merupakan jalur komunikasi yang digunakan oleh setiap node untuk mengirim dan menerima pesan selama simulasi berlangsung. Selanjutnya kita klik input. Bisa lihat di sini inputnya itu in. Nah ini tuh dia berfungsi sebagai jalur masuk untuk menerima pesan yang dikirim dari node lain. Kemudian ini input output out, dia jalur keluar untuk mengirim pesan menuju node berikutnya. Nah berikut adalah isi dari file simple nodenya. Selanjutnya saya akan membuatkan kode program dari simple network NID-nya. Kalian bisa lihat dan kalian bisa coba.
Ini masih rekam video kah? Nah, berikut adalah isi dari Simple Network NID-nya yang tadi saya ketik. Nah, bisa kita lihat bahwa ini adalah kode dari Simple Network-nya, di mana pada bagian ini itu adalah nama dari jaringan yang tadi kita mau panggil, yaitu network Simple Network-nya. Kemudian pada bagian ini dia itu mendeklarasikan seluruh node yang akan digunakan pada simulasi. Nah, kemudian ini adalah base station yang berfungsi sebagai pusat pengumpulan data dari sensor nodenya nanti. Nah, sedangkan display yang ini dia digunakan untuk mengatur posisi node pada tampilan simulasi. Nah, bisa kita lihat di sini ada sync A, di mana dia berfungsi untuk menerima data dari kelompok sensor A, kemudian meneruskannya menuju base station. Nah, di sini juga ada sync B, sama juga penjelasannya, karena kita akan ini adalah kelompok dari sync B dan akan meneruskan ke base stationnya. Kemudian sama juga seperti sebelumnya. Kemudian di sini ada connection, di mana di sini kita akan menghubungkan setiap node yang digunakan bagian connectionnya. Nah, kita bisa lihat bahwa ketiga baris ini dia menunjukkan bahwa node A1 dan node A2 dan node A3 akan mengirimkan data menuju sync A melalui output gate dan diterima oleh input gate sync A. Kemudian baris ini juga node B1, node B2 dan node B3 kita akan mengirimkan data menuju sync B, dan sama juga seperti yang di atas tadi penjelasannya. Kemudian di sini setelah menerima data dari sensor node sync A dan sync B, maka akan diteruskan data tersebut menuju base station sebagai pusat pengumpulan datanya. Nah, itu adalah penjelasan dari setiap coding dari Simple Network NID-nya. Selanjutnya saya akan mengetikkan kode pada file simple node .cc-nya. Jadi yang pertama itu kalian bisa lihat saja langsung dan praktikkan.
Nah, ini adalah beberapa tadi kode untuk simple node CC-nya yang sudah saya ketik karena untuk mempersingkat waktu. Selanjutnya, setelah mengklik file, setelah mengklik semua, kalian jangan lupa untuk setelah membuat filenya semua, di sini saya akan menjelaskan isi-isi dari codingan dari simple node CC-nya. Nah, di sini ada include omnet pp-nya. Nah, baris ini dia menyediakan berbagai kelas dan fungsi yang dibutuhkan dalam pembuatan simulasi, seperti modul, pesan, dan komunikasi antar nodenya. Kemudian ada using namespace omnet pp. Nah, baris ini dia berfungsi dia itu dapat digunakan secara langsung tanpa harus menuliskan awalan omnet pp-nya. Jadi sisa ketik saja ini. Kemudian kita akan membuat kelas di sini, kelas simple node-nya. Sini kita akan membuat kelasnya itu di sini. Kemudian kita akan mendeklarasikan fungsinya. Nah, seperti ini bentuk kodenya, di mana ini initialize itu dijalankan satu kali saat simulasi dimulai. Kemudian ada handle message yang dijalankan setiap kali sebuah node menerima pesan. Kemudian di sini ada define modulnya. Nah, ini kan baris digunakan untuk mendaftarkan kelas simple nodenya agar dikenali Omnet++ sebagai sebuah modul yang dapat digunakan dalam simulasinya nanti. Kemudian ini ada fungsi initialisnya. Nah, fungsi ini akan dijalankan satu kali ketika simulasinya dimulai. Nah, ini ada bagian if-nya. Bagian if-nya dimana hanya node A1, A2, A3, B1, B2, B3 yang memenuhi kondisi ini. Nah, ke-6 kode ini tersebut berperan sebagai sensor nodenya, sehingga mereka akan mengirimkan pesan pertama ketika simulasi dimulai. Sedangkan sync A, sync B, dan base stationnya itu tidak mengirim pesan di awal, melainkan hanya menerima dan meneruskan pesan. Nah, kemudian di sini ada message MSG. Di sini itu kita akan membuat pesan. Kemudian di sini ada send message. Di sini kita akan mengirim pesan. Nah, kemudian di sini ada fungsi handle message. Dijalankan setiap kali sebuah node menerima pesan dari node lain. Nah pada bagian if-nya, di mana di sini dia menampilkan informasi pada jendela log simulasi. Informasi yang ditampilkan adalah nama node yang menerima pesan dari yang menerima pesan dan nama node pengirim, sehingga alur pengirimnya dapat dipantau. Kemudian ini mengecek jalur keluarnya, di mana program ini dia memeriksa apakah node tersebut masih memiliki get output. Jika masih ada jalur keluar, nah maka pesan yang akan diteruskan ke node berikutnya. Kemudian di sini ada send, di mana di sini dia mengirimkan kembali pesan tersebut. Kemudian ada delete, di mana delete itu menghapus message, yaitu menghapus pesan jika tidak memiliki jalur output. Nah, berikut adalah file simple nodenya, di mana berfungsi untuk mengatur proses komunikasi pada simulasi sensor node. Mengirimkan pesan pertama melalui fungsi initialis, kemudian setiap node menerima pesan akan menjalankan handle message untuk menampilkan pada log dan meneruskan pesan hingga akhir sampai ke base station. Berikut kalian bisa praktekkan kodenya.
Kita juga bisa lihat di sini saya harus follow, kemudian Ctrl S. Ingat semua kita akan Ctrl S kan sebagai penyimpan file. Nah, setelah itu kita akan clean semua project agar tidak ada kesalahan. Kita akan build dan tunggu sampai 100%. Nah, setelah kita build projectnya tadi, kemudian kita klik run, saya ulangi, klik run simple loadingnya, kita klik project, build juga sudah. Selanjutnya kita akan run. Kita tunggu, maka hasilnya akan seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita klik ini. Nah, kalian bisa lihat berikut adalah proses simulasi topologi tree-nya. Nah, di mana ini adalah base station-nya, yang dimana dia berfungsi sebagai pusat pengumpulan data. Semua informasi yang dikirim oleh sensor node akan berakhir di sini. Nah, di sini ada dua sink, yaitu sink A dan sink B. Nah, sink A dan sink B ini dia berfungsi sebagai perantara yang menerima data dari sensor node yang ada di bawah sini. Kemudian sink A dan sink B nanti dia akan meneruskannya di base station. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat di sini ada 6 node. Nah, 6 node ini yaitu sensor nodenya. Nah, ada node A1, A2, A3, node B1, B2 dan B3. Nah, sensor ini dia merupakan sumber data pada simulasi. Selanjutnya, ini adalah garis penghubung di mana garis ini menunjukkan hubungan atau koneksi antar nodenya, yaitu melalui koneksi inilah pesan dikirim dari satu node ke node selanjutnya. Nah, saya kasih contoh, node A1 dia mengirim pesan ke sink A. Nah, sink A ini akan menerima pesan, kemudian sink A ini akan meneruskan pesannya ke base station. Nah, hal ini akan terjadi pada B1, B2, B3, node A2 dan A3. Dia sama juga seperti cara kerja dari node A1. Nah, jadi gambar ini dia menunjukkan bahwa komunikasi data berjalan bertingkat, yaitu dari sensor node, kemudian dari sink node, dan terakhir di base station. Nah, pola komunikasi ini merupakan ciri khas dari topologi tree. Berikut penjelasan dari video saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.